Kalau misalnya ada yang celaka di proyek itu udah langsung tuh dicor. Dicor. Gitu. Wah, anjir. Mukul orang belum pernah, berantem belum pernah. Ya, saya hidup saya nggak pernah ada masalah. Masalah saya cuman ekonomi doang. Kelihatannya Kang Didi kayak anak baik-baik banget gitu. Pernah tapi nyesel. Kenapa ketahuan? Tangan kuli kan kasar nih. Udah habis. Grakok, grakok, grakok. Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada semen dan sekolah. Halo teman-teman PWK, bertemu lagi kita. Ya, nggak bakal sendiri. Hari ini komentar yang paling banyak kalian bikin yaitu adalah orang yang jarang saya temui tapi saya pernah kombutin dia di Suci. Ya benar. Waktu itu. Ini dia Kang Didi Kuli. Mana Kang? Halo, halo. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Lama sehat. tidak bertemu. Kita terakhir di Suci doang Di ya. Suci ketemu. waktu itu. Iya kan? Iya, iya. Suci berapa waktu itu ya Kang? 7. Suci 7. Tapi ntar lu bahas-bahas Suci. Kuli itu ada suka nyanyi juga gak sih? Kan biasanya tuh waktu gua bikin rumah waktu itu kan, wah lagunya inilah Hidden Gems. Enggak dong. Ya beda gitu. Ada nggak biasanya? Ada yang suka nyanyi, ada yang lebih banyak sih pendengar aja. Sambil Tapi, kerja gitu ya. Dangdut biasanya. Dangdut, kalau nggak dangdut popnya yang mungkin orang nggak kenal ya, kayak The Passport gitu kayak gitu, aneh-aneh gitu. Paspor. Ada band Cikarang tuh kalau Ada nggak salah. band Cikarang, The Paspor namanya. Bagus. Ya pokoknya kayak gitulah, kayak mahkota, tahta kayak gitulah. Tahta gua tahu. Tahta ada ya. Tahta tuh di tempat yang paling indah. Kayak gitu-gitu lah. Wih, enak tuh tempat yang paling indah. Jadi tuh rumah ya. Kang Didi. Sebenarnya waktu itu dulu ngobrolnya ya seputar materi. Kita nggak pernah jauh bahas kehidupan gitu ya Kang ya. Datang kita ngobrol materi mana. Sekarang banyak nih yang mau gue tanya karena kita jarang ngobrol. Kang, dari kapan berkulikers? Dari kapan ya? Kalau dibilang kalau profesional ya, pasti lulus sekolah. Tapi dari kecil kayaknya waktu SD nih, kalau di kampung saya itu kan suka ada kalau misalnya bikin rumah masuk gang. Nah kita yang kecil-kecil, anak kecil ngakutin batanya. Oh jadi ada pranya dulu ya sebelum jadi pro ya? Ya bibit-bibit jadi kuli Bibit-bibitnya. udah ada dari kecil lah. Dari kecil. Itu karena ngelihat orang tua atau orang-orang sekitar? Kayaknya ikut-ikutan sih dulu. Ikut-ikutan. Karena banyak kuli juga di kampung. Kang Didi asli mana sih? Cianjur. Cianjur. Oh berarti daerah-daerah Cianjur tuh ya? Paling jauh mengkulikers di mana itu? Paling jauh masih Jawa sih, belum Jawa. keluar Jawa. Ada nggak teman-teman yang sampai Sumatera? Soalnya di Ada, Padang tuh, banyak. wah ini Yang ke Bangka biasanya kayak Ke gitu. Bangka gitu. Sumatera ada, biasanya ke Aceh gitu. ke Aceh. Sampai tuh. Tur mereka ya. Lebih ke tur soalnya ya bapakku kan kontraktor. Terus dia tuh suka pakai kuli-kuli Jawa gitu lah bahasanya gitu kalau di Sumatera. Pakai kuli Jawa aja karena lebih rapi. Ya katanya gitu sih. Iya ya. Karena di Sumatera tuh orangnya nggak bisa disuruh kan. Di Sumatera gitu. Tolong dong bersihin ini. Oh, suruh gue nih gitu. Iya. Kuli anjir. Nggak maksudnya gini. Untuk jadi pro berarti emang harus ngikut-ngikut dulu ya? Enggak juga sih, langsung kerja aja. Tapi kan ada
Kalau istilahnya apa ya, jenjang karir mungkin ya. Ada ya jenjang karirnya ya. Jadi pertama masuk tuh udah jadi pekerja, cuman bantu aja, bantu bawa ember, bantu ngaduk semen gitu-gitu aja, lebih ke kayak asisten deh kalau misalnya. Barada ya. Barada. Kan disuruh-suruh tuh. Angkat. Disuruh nembak. Oh gitu. Ini ya teman-teman ya. Kang Didi ini saking menjiwai ya. Kenapa? Bajunya masih ada bekas loh ini. Nggak mau biarin aja. Itu atau pangkat itu bukan ya? Bawa anaknya juga di sini ada Galang. Halo Galang, gokil. Ya sekalian roadman aja. Ya kalau bayar orang kan sayang, mending anak sendiri suruh roadman. Galang udah berapa umur itu? Umur 2008 berapa 2008 pas Euro itu ya. Euro 2008 itu. Oh, 2008 berapa 12 umur kamu? tahun 12 tahun ya? 14. Iya. Bapak. Anak pertama nih. Anak pertama. 2 ya kalau nggak salah, satu lagi. 3. 3. Oh, udah 3 ya? Di aku semalam baca di Google kan profilnya 2 anak di situ. Istri 1 sih. Saya lihat di situ. Belum nambah berarti yang di Google. Anak yang terakhir berapa umurnya? Pas 2017 itu Suci itu ngelahirin tuh. 2017 itu pas Suci itu ngelahirin itu. Anak. Berarti kreatnya sebelum Suci lah ya. Iya, Mau minum apa Kang? Kopi boleh deh kayaknya, Kopi ada ya? apa? Nih banyak nih. Ada Kopi hitam soalnya biasanya, tapi jangan di gelas ya. jangan di gelas. Emang biasanya Karena kebiasaan. Nggak biasa di gelas ya. ganti. Lu jangan sembarang bikin kopi nih. Ini kopi bukan sembarang kopi. Ini kopi Pro Cool. Iya. Gua Yanti gua belum Yanti. Gua teh anget aja Yanti. Yanti, lu kok sombong sih sekarang? Lu udah punya pacar ya Yanti ya? Hah? Kok lu males-malesan sekarang lihat gua? Ya Allah. Yanti tuh. Pelayan sini ya. Iya bisa di asisten lah ya biar Sama biar kayak di warteg proyek gitu. proyek ada gitu Saya ya. teringat gitu. Ya saya emang kebetulan dapat di warteg proyek ya. Saya sengaja ambil sini ya. Terus Kang Didi, selama pernah kalau membangun itu bangun apa aja? Membangun Rumah sih kebanyakan rumah. kebanyakan rumah. Jalan-jalan gitu aspal gitu beda ya? Jalan sebenarnya kalau mau bisa aja, cuman lebih ke kerjaannya lebih keras deh kayaknya. Lebih keras ya? Kalau jalan gitu siang malam kerjanya. Kadang-kadang kan kalau jalan biasanya betul. lebih ke malam ngerjainnya. Iya. Jarang ngambil Jarang gitu. saya. Lebih ke bangunan. Lebih ke bangunan rumah aja. Apa tuh hal-hal kejadian yang paling serem pernah Kang Didi rasakan waktu bangun rumah gitu? Paling serem duit gaji di bawah mandor deh kayaknya. Itu Wah, serem itu banget ya. Daripada lagi dak. Biasa. Seminggu 2 minggu nggak ada gaji itu serem ya. Iya, Pernah serem. gitu ya? Kita udah kerja 2 minggu nih kan, biasanya gajian 2 minggu lah. Nah waktunya pas gajian mandornya hilang. Nah kita mau bayar warteg di mana gitu, mana di tempat perantauan gitu kan, lebih serem dari ada hantu kayaknya deh. Terus gimana dong? Ya ini minta kebijakan dari ininya apa, developernya. Sebenarnya kan dari developer udah dibayar tuh uangnya ke mandor. Mandor biasanya. Tapi mandornya yang hilang. Tapi mereka juga nggak mau tanggung jawab full kan. Terus akhirnya? Ya akhirnya kita pulang nggak bawa duit, diongkosin doang. Ya Allah, 2 minggu tuh ya Kang ya. Rumah jadi? Ya kagak, mau dihancurin malah itu. Udah dibangun Kan banyak itu, ada ratusan itu yang diambil uangnya. Jadi udah kayak demo aja. Wah, gila. Sampai dijaga tentara itu pernah saya. Ratusan pekerja. Iya ya, ratusan lah. Berarti gede dong. Ya Itu bangun satu apa? mandor itu biasanya ya adalah 50 sampai 100. Wah, gila. Itu kejadian di mana itu, Kang? Di Cikeas ya kalau nggak salah saya. Cikeas. Cikeas ini. Rumah Pak SBY berarti, bukan?
Ya enggak juga. Tapi kan kalau masalah mandor juga Akang pernah jadi mandor. Belum. Loh, katanya Belum nyampe. mandorin rumah Keburu Marcel. jadi stand up comedian saya. Oh, itu mandor di atasnya lagi berarti ya? Mandor itu kayak kalau misalnya kita udah tukang nih, kalau bukan di proyek ya, kalau di kita tuh udah berani ngambil kerjaan sendiri. Jadi terus nyari pekerjaannya, udah hitungannya mandor tuh, udah pemborong. Tapi kalau di proyek ya orang yang ditunjuk jadi mandor aja. Kalau rumah Marcel itu Akang jadi apa? Nah, Marcel ngerjain sih sebenarnya. Ngerjain. Yang katanya bawa mobil tapi nggak bawa cangkul. Itu Anda kenapa sih? Ya saya pikir ya cangkul mah ada lah di rumah, masa nggak ada? Ternyata nggak ada di situ ya. Udah umum deh kayaknya cangkul ya. Harusnya ada ya. Terus gimana dong jadinya? Beli cangkul? Pinjem tetangga deh kayaknya. Berapa orang bangun rumah Marcel waktu itu? Sama saudara 2 orang. Bukan bangun sih sebenarnya, cuman rehab dikit ya, ngebenerin halaman gitu doang. Kalau bangun dari awal pasti lengkap lah itunya. Yang paling susah buat kuli ini ngerjain apa, Kang? Paling susah apa ya? Apa? Mungkin dari awalnya deh, yang kebanyakan kuli itu sebenarnya dia secara skill udah bisa, tapi hitung-hitungannya yang kadang belum bisa. Tahu nggak sih kalau misalnya ada gambar, dikasih gambar, nah mereka tuh blank baca gambar. Iya. Terus mereka cuma Iya, ngangguk. makanya fungsinya mandor tuh di situ. Sebenarnya ngerjain apa dia bisa nih. Iya. Tapi ketika dilihat nih gambar bikin rumah, dia nggak bisa tuh. Harus ditunjukin dulu ini ukurannya di sini sampai berapa meter. Nah, itu fungsinya mandor di situ. Karena kebanyakan kan pendidikan rendah juga, jadi kurang bisa baca gambar, skala juga masih bingung kan biasanya gambar. Kalau Kang Didi tamatan apa? Saya STM sih. Oh, tapi SMA lulus berarti Lulus, ya? Nah, kuli itu banyak kan nggak sekolah juga ya? Kebanyakan temen saya waktu angkatan saya aja SD, dari 40 tuh yang lanjut SMP cuma 4. Ya, Sisanya ya langsung kerja gitu aja. Oh, pantesan bisa jadi stand up comedian, maksudnya basic pergaulannya ada, teman-temannya ada di sekolah, bener nggak Kang? Ya gitulah lumayan. Tidak melanjutkan kuliah gara-gara ekonomi. Ekonomi sih sebenarnya sempat pengen lanjut sambil kerja, tapi dulu masih belum ngerti deh. Kalau sekarang kan banyak contoh lah. Kalau dulu tuh saya masih bingung gimana caranya gitu. Kan kalau sekarang ada istilahnya apa sih yang sore itu kayak gitu. Yang kuliahnya sore gitu. Kelas gitu kan sekarang. Kalau dulu mah kelas saya apa nggak- namanya? nggak- Kelas karyawan gitu. dulu. Kalau kelas kuliah ada berarti ya? Kelas kuliah. Kang, tapi cita-citanya pasti nggak kuli dong. Enggak lah. Dulu cita-citanya apa? Cita-cita saya jadi seniman deh kayaknya. Iya. Dulu ya? Iya. Dulu tuh Seniman apa tuh? seneng nulis, seneng bikin cerita. Terus sempet belajar gitar juga bukan karena pengen ke musiknya, lebih ke karena kayaknya bisa nih bikin lagu gitu. Jadi buat ngiringin bikin lagunya doang. Oke. Seneng, makanya ikut stand up juga karena pas ngelihat siapa ya, Aci deh kalau nggak salah. Aci ya. Nah ngelihat materinya kayaknya bisa deh bikin cerita kayak gitu. Tahun berapa Jadi- itu Kang masuk stand up? 2016. 2016. 2016. Sampai bikin materi waktu lagi bangun rumah ya? Ya, waktu itu memang bikin waktu suci juga saya sambil kerja kan, waktu itu 2 minggu sekali. Jadi pulang tapping nih langsung kerja. Langsung kerja. Anjir. Itu Cuman bolos sehari 2 hari deh kalau nggak salah. sambil nyemen ada tulisan tuh, saya bingung ya. Saya bingung ya. Tapi kadang enaknya gitu kalau misalnya lagi kerjaan yang nyantai-nyantai kayak nyemen itu kan sebenarnya nyantai itu. Nah gitu bikin materinya sambil Nyemen ngelamun nyantai aja. ya, Kang ya? Nyemen nyantai. Gua Karena nggak ada nyemen kolam berat-beratnya. aja udah 10 kali masih bocor nih. Lebih ke kerjaannya nggak terlalu pakai tenaga kan. Iya. Nggak kayak ngaduk gitu, nggak kayak pasang bata. Nah di situ enak tuh buat bikin materi. Kadang-kadang ya ketimpa apa aja karena banyak ngelamunnya aja. Iya, masalah itu kecelakaan di lagi kerja ada nggak Kang? Ya sering lah jatuh dari kayak istilahnya apa ya, steger kalau Steger ya, bikin steger.
jatuh gitu kan biasa bikin dari bambu tuh bukan yang besi gitu. Kita ngiketnya kurang kenceng atau bikinan orang lain tuh yang nyebelin tuh. Orang yang bikin kita yang naik tuh biasanya. Iya. Kalau kita yang bikin buat kita kan hati-hati banget tuh bikinnya. Nah kalau orang lain ya udah. Jatuh. Akan pernah jatuh? Pernah. Anjir. Cuman ya nggak jauh-jauh amat sih. Kalau yang jauh mah emang hati-hati banget. Kalau misalnya yang tinggi banget mah kita cek dulu itunya. Oh, stekernya ya. Tapi kan ada juga yang dari besi tuh ya. Ada, cuman jarang. Biasanya di proyek kayak gitu. Di proyek gitu. Gede gitu kayak bangunan gedung gitu. Oke. Kang, jauh-jauh lah kita bahas kuli. Ya, udah banyak orang bahas gitu ya. Aku mau bahas tentang kehidupan di rumah Anda gitu. Kayak bertemu dengan istri dulu gimana itu? Katanya juga istri keturunan kuli Pangkostrat ya. Iya juga ya. Orang sekampung. Sekampung. Merit umur berapa? Saya 26. 26. Istri beda 5 tahun. Berarti 21 dia. lah. 21 ya. Ya termasuk tua sih saya sebenarnya. 26 ya. 26 tuh di kampung Untuk di termasuk kampung tua. termasuk ini ya. Termasuk telat. Teman saya udah ada yang punya cucu. Punya cucu. Seumuran sama sama Kang. Paling terutama cewek. Jadi paling lulus sekolah 2-3 tahun biasanya mereka jadi ke Jakarta dulu beberapa tahun jadi pembantu rumah tangga. ya? Pulangnya kadang bawa suami. Nemu di sini gitu. Dan itu masih muda-muda ya Kang. Ya iyalah paling dari sekolah 2-3 tahun lah, masih belasan. Iya. Karena aku kan sekolah di daerah Keranggan juga ya, di Cibubur sono. Wah, tamat-tamat sekolah tuh udah pada langsung merit gitu, nggak habis pikir. Ya 4 tahun kemudian aku. Ya, aku juga cepet sih 23. Aku 23 aku. Tuh malah cepetan situ kan 23. Nih masuk Yanti. Ya beneran. Dibikinin tuh. Wah gokil nih. Ya tapi kan harus ada batu batanya di sini kalau gitu. Kalau gini doang ya nggak bisa. Iya ya, karena jarang ada gelas ya. Ya memang nggak ada kalau di proyek memang nggak disediain gelas. Malah kaget kalau dikasih gelas ya biasanya. Biasanya hilang gelasnya. Yang punya wartegnya kapok bikinin gawe. Ya udah plastik aja. Terus waktu Akang merit udah jadi pro kuli? Belum. Terus gimana itu? Ya tapi kan tetap dapat penghasilan cuman nggak gede. Ya sebenarnya jadi tukang juga nggak gede sih kalau di kampung. Iya. Saya mulai dapat gaji dari bangunan tuh 25.000 tahun 2008. 25.000 tuh sehari? Sehari. 2008 25.000. Sebulan berapa itu bro? Sebulan itu 25.000 kali 30 itu setengah 6 mana? Tuh kan. Malah dipindahin Yanti orang bercanda diseriusin. Emang Yanti nih lagi ada pacar nih kayaknya nih. Lagi males. Bisa Kang, aman Kang? Kopi ini wajib ya Kang ya? Di ini ya. Oh minumnya di situ ya? Aneh banget. Kalang, bapak lu lucu banget nih. Kopi itu wajib ya Kang ya di proyek ya? Karena kebiasaan deh kayaknya, jadi kayak lebih semangat aja kalau ngopi. Tapi Kang, ada nggak Kang kuli kerja sambil mabok? Biasanya ada, tapi nggak tiap hari. Tiap hari ya? Kayak kalau ngecor tuh nggak ngecor lantai atas, nah itu pestanya tuh. Itu pestanya. Bener. Jadi kerjaan gitu kan sebenarnya siapa aja bahkan yang misalnya kalau di kampung orang yang nggak kerja juga diajak biar cepet sehari beres itu. Nah di situ segala makanan ada, segala mabokan juga ada tuh. Bukan ada gitu. Kayak pestanya aja gitu ya. Tapi bener gak itu Kang kerjanya dengan pesta gitu sambil ngecor gitu? Bener. Ya paling mencong dikit gitu.
Iya, aku kepikiran itu maksudnya. Nggak tiap hari, Nggak tiap hari ya. Soalnya gue tuh pernah Kang waktu lagi mabok disuruh bini gue ini masang, lu tau gak sih ada yang kayak gantungan kunci terus ada tulisan welcome gitu. Ya kan dipakuin. Gue teler banget gue pasang, pas nih pagi-pagi gue liat begini bro. Ya Allah. Ya kuliah mah gitu lah, apalagi di proyek yang perantauan gitu, kalau habis gajian malamnya mabok, Party, judi ya. itu. Judi biasanya. Judi kartu gitu. Judi kartu gaplek kayak gaplek. Dan itu emang kebiasaannya gitu Kang ya. Ya kebiasaan. Ada biasanya kalau misalnya anak muda tuh kalau kerja banyak anak mudanya biasanya kayak gitu. Begitu ya. Kayak yang Kang pernah nggak ketemu kuli Madura? Di proyek Begini. Oh, kagak itu sih, kan sama kuli dulu. rata-rata tuh rambut gondrong. Ya kayak gua lah. Kuli Madura. Terus katanya juga abis keluar kan Suca juga. Abis keluar Suca beli mobil. Iya kan? Iya pernah. Dinikmatin, dijual lagi. Iya, miskin lagi. Karena COVID. Karena COVID waktu itu. COVID berarti pembangunan mandet juga. Bangunan, Oh iya. semua kerjaan nih kayaknya kalau. Tapi untung udah beli mobil waktu itu jadi ada tabungan gitu Kang ya. Sempat jual ini juga, saya kan udah ambil perumahan tuh. Dilepas lagi. Lepas lagi. Ngulang dari nol lagi ya Kang ya. Ngulang dari nol. Itulah hidup. Gue juga waktu. Tapi minimal jadi bisa mobil lah itu udah. Iya. Sekarang gimana nih? Motoran lagi? Kalau ke Jakarta minjem sih. Sama mandor. Tapi kalau seandainya nih Galang misalnya, Pah, aku pengen ikutin jejak Papa. Jadi stand up. Bukan, aku ingin membangun rumah orang. Gimana tuh? Saya hindarin sih. Biasanya kalau di rumah ada perabotan gitu, ini apa? Ini saya nggak jawab tuh. biar nggak keterusan nanya dan pakai ya. Lu nggak perlu tahu deh pokoknya itu. Aduh. Galang anak paling gede. Masih sekolah nggak Lang? Masih? Sekolah. Wah, masih sekolah. Harusnya sekolah sih sekarang. Ya itulah seniman ya. Gue juga gitu sih. Kalau gue lagi ada manggung, anak sekolah. Biarin lah libur. libur. Amat. Tapi sama sih, gue juga nggak mau anak gue terlalu ngikutin jejak gue gitu. Ya banyak hal-hal gelap lah yang. Ya maksudnya siapa juga yang mau punya anak kuli? Iya dong. Gokil. Tapi kalau seandainya dia jadi kuli tapi dia arsitek misalnya. Wis. Ya jatuhnya bukan kuli sih namanya sih. Tapi yang kerja bapaknya. Mendingan gak usah deh. Gokil. Sekarang anak istri dibawa nih. Dibawa. Sekalian liburan. Kalian liburan walaupun bukan hari libur ya. Terus kesibukan selain proyek apa Kang? Stand up masih jalan? Stand up masih bikin materi. Ada kerjaan juga karena sekarang ada kerja sama kontrak sama semen tuh kebetulan. Oh iya ya. Jadi ada kerjaan rutin. Oke. Kang Didi Kuli, gokil nih Kang. Kang ada STMJ Kang. Subscriber tanya, mari jawab. Oh gitu. Banyak nih yang nanya nih. Kejadian mistis nih. Kejadian dari di Zura Iki. Kejadian lucu dan mistis apa pas nguli? Mistis deh, mistis. Mistis? Ada nggak Kang? Tiba-tiba pocongnya ikut kerja. Enggak dong. Belum pernah deh. Kalau lucu mungkin banyak ya. Lucu apa? Saya pernah malu sih, lebih tepatnya malu. Jadi saya pernah kerja di rumah orang nih. Biasanya dia tuh bawa makanan. Setiap hari bawa makanan. Nah, suatu hari dia datang naruh makanan di situ. Terus ya dia lihat-lihat aja. Nah makanan itu saya makan.
Padahal itu buat anaknya. Biasanya dia ngomong tuh makanan, nah yang itu enggak tuh. Itu tapi enggak. karena ngerasa ya di box itu harusnya buat kita dong. Terus anaknya marah gak? Nanyain itunya, gorengan ini mana? Dimakan terus dia pergi aja gitu nggak ngomong kayak Dasar kuli. Aduh, ya Allah. Ada lagi, geser. Kang Didi, kapan mau bikin special show dari Dana Najwa? special show. Kamu udah pernah bikin special show? Pernah, cuman nggak sendiri sih berempat waktu itu, ada orang pinggiran. Namanya, show-nya. Terus special show sendiri nggak ada rencana mau bikin? Rencana cuman baru ini doang sih tahun depan. Tahun depan rencana. Tahun depan rencana. Apa nama show-nya? Belum tahu deh, kayaknya belum ini juga saya. Nggak terlalu antusias juga bikin show. Gue tuh dari tadi ngobrol tuh agak takut-takut ya. Apa? Takut salah, Takut kenapa? tersinggung. Karena katanya, kata Ebel nih ya, waktu di Suca pernah gitu. Ngamuk-ngamuk. Pernah ngamuk-ngamuk, jadinya gue kepikiran gitu. Enggak, itu. Ya, itu. Kenapa Yang tuh? kesurupan mah boa kali. Kenapa ada Pernah ada apa ini kejadian? Cerita waktu mau final saya inget, saya kan materi ya udahlah, harusnya tidur jam sekitar jam 2 apa jam 1 gitu. Iya. Si Egi teriak-teriak ngapalin materi. Saya kan pengen tidur gitu. Sebenarnya sejam udah dibiarin, kayaknya beres deh sejam deh gitu. Ya udah sabar gitu ya. Terus. Tapi nggak beres-beres, ya udah saya keluar gitu jam. Terus udah apa materi lu? Gue semen juga lu. Itu deh kayaknya sekali itu doang. Itu juga kayaknya Ebel dapat cerita dari si Egi. Karena nggak ada siapa-siapa, cuma berdua doang. Ya namanya stand up lah ya. Langsung nyebar kemana-mana. Kang Didi ngamuk. Enggak, saya bukan orang pemarah kok. Tapi kalau tidur ya jangan diganggu gitu ya. Geser, ada lagi. Dari Chandrok. Pernah nguli dibayar pakai terima kasih aja nggak Kang? Ada nggak Kang? Emang ada? Paling benerin yang itu. Biasanya kan saya kalau misalnya kan kalau disuruh orang tuh kita, apalagi yang ekonomi ini ya, ngarep banget tuh dikasih. Ngarep banget dikasih ya. Misalnya benerin genteng bocor tuh, saya kerjain terus tiba-tiba bukan gratis sih, ngasih rokok tuh, ngasih rokok. Ya saya pengennya buat anak jajan gitu. Iya. Pas anak saya minta jajan ya udah suruh jual tuh rokoknya. Aduh, dikasih rokok Kang. Terus Kang nggak? Saya nggak terima ini nih. Ya enggak lah, orang tetangga gitu ya udah yang dikasih diterima aja. Cuman ya kalau nyuruh harusnya ngasih duit lah gitu. Iya. Pak, gimana Pak? Jadi buat temen-temen nih, wah Kang Didi nih kita pakai nih, ntar kita kasih rokok seslop gitu, jangan bro. Orang lebih butuh uang anjir. Untung tetangga ya. Berarti nggak pemarah. Kang Didi nggak pemarah. Iya kan. Wah kalau saya tuh saya lempar lagi rokok. Marlboro dong. Geser. Alfa Rizwan, hal terkonyol sampai lu malu ngebahasnya Bang. Nah, ada nggak hal yang paling konyol? Malu ya. Ya, selain gorengan tadi lah. Apa ya? Lu STM lu tawuran-tawuran gak sih? Enggak saya. Enggak ya? Kebetulan lingkungannya nggak ada tawuran, bukan nggak ikut sih. Kayaknya kalau ada tawuran ikut juga sih saya. Di Bandung jarang tawuran ya. Hampir jarang. nggak ada. Anak motornya malah. Apa hal konyol? Yang Konyol apa ya? Duh. Nggak ada deh kayaknya. apa karena gara-gara ada galang? Tutup kuping dulu. Baik. Lang, bapak lu suka marah-marah nggak? Nggak. Lu pernah diomelin nggak? Pernah. Katanya tuh. Gara-gara apa? Lu ngambil sekop ya? Gara-gara apa? Lupa lagi. Berarti emang jarang kalau lupa. Kalau sering kan pasti inget. Kayaknya yang sering marah istri ya.
Ya gitulah, ngomel-ngomel cewek gitu. Aduh, geser. Calvin, apa benar kuli Jawa lebih jago dari kuli-kuli yang lain? Nah, ini kan kayak yang gue bilang tadi tuh, kenapa orang selalu pakai kuli Jawa, kuli Jawa, kuli Jawa. Mungkin bener deh ya. Kenapa? Cerita Apa perbedaannya? Sepertinya, Kang. Jawa lebih ke seniman deh kayaknya tangannya ya. Iya, lebih halus kayaknya gitu ya. deh. Lebih halus. Ukiran Sebenarnya orang udah, Jawa. Iya, kan gitu. ukiran orang Jawa. Kayaknya lebih ke sana sih. Iya ya, membangun tuh kayak lebih halus aja dia. Candi juga banyaknya kan di Jawa. Jawa. Iya kan? Sumatera tuh canda. Iya ya, lebih banyak kuli-kuli Jawa gitu. Tapi kenapa nggak ada tawaran apa, Kang? Iya ke Sumatera kemana gitu Banyak Kalimantan. tawaran, cuman ya dulu juga males, terlalu jauh lah. Terlalu jauh ya. Bawa uangnya juga sama aja akhirnya. Nah, kenapa kuli-kuli Jawa itu lebih mau pergi gitu atau ya pengen aja gitu? Ya paling yang punya masalah deh, kriminal, kuli kriminal baru tuh kabur ke Ada sana. kuli kriminal. Ada, Kang. Enggak, di kampung saya kalau Ya ada beberapa lah ya gitu. pekerjaan tuh kalau misalnya mau kabur ya bukan kabur doang gitu, kerja aja gitu. Kerja aja gitu. Contohnya Contohnya. kalau habis tawuran kampung biasanya tuh. Wah, Tawuran kampung kan ada yang kena senjata Bacok atau gitu, apa ada yang gitu ngebacok. Biasanya lari ke Jakarta tuh bukan lari doang, kerja aja. Udah 2 tahun pulang tuh. Jadi mandor. ada loh waktu itu kuli di rumahku yang di Padang. Itu tuh ininya codet waktu itu. Wah, kayaknya habis tawuran. Besok-besok gua tanya tuh kalau ada kuli. Bang kriminal ya? Kalau dulu kan memang lebih susah ketemu. Kalau sekarang kan bisa di sosmed gitu, disebar gitu kan gampang. Sekarang kalau dulu hilang dari tempat itu udah nggak dicari. Oh, begitu. Iya, soalnya kuli-kuli Jawa itu nggak sembarangan juga, perginya juga naik pesawat. Lebih ke kayak buang diri aja sih sebenarnya. Buang diri dia. Banyak kan yang keluar Jawa itu. Tapi ada juga memang yang memang benar-benar kerja gitu. Tapi kalau menurut saya sih gajinya hampir sama yang aja deket gitu, ngapain jauh gitu. Oh, berarti ada sesuatu gitu. Geser. Dari Kinza, seberapa berubah Kang Didi setelah masuk suci dan suca lah? Ada nggak perubahan dari segi ya kalau kehidupan udah pasti ya, kehidupan udah pasti, entah dari segi mental, pergaulan atau apa gitu. Pergaulan berubahnya ya mungkin cara pandang deh, lebih ke dulu kan insecure ya dibilangnya ya, maksudnya masa depan tuh mau kemana sih saya kayak gitu dulu. Sempat mikir kayak gitu. Terus kayak umur udah lewat. Nah sekarang lebih ke gede aja harapannya ke anak juga, harapan ke anak buat nyekolahin sekolah tinggi juga lebih ada gitu, lebih punya kepercayaan diri. Lebih punya kepercayaan diri semenjak masuk suci, masuk suca, ketemu stand up gitu. Nah itu. Berarti dulu sempat insecure banget ya, maksudnya minderan udah banget. Kayak nyerah tapi nggak mau mati gitu, tau nggak sih? Ya udah jalanin aja gitu. Tuh Lang, lu harapan bapak lu tinggi itu. Ikut stand up. Ayo, sini gua ajarin. Ekot sama gua, ayo. Itu bikin overacting lagi ya, mau enggak lu? Ini tapi si Galang seneng nggak dia stand up? Kayaknya nggak deh, dia bikin konten sendiri. Wah. Bikin konten sendiri. YouTube, dia bikin apa sih namanya Galang? Apa? Dia eksperimen. Ngeledakin tabung gas, bukan tabung gas ini korek. Wah, pinter dong berarti ya. Tahu, kayaknya ilmunya nyari-nyari di YouTube juga, cuman dia praktekin sendiri. Berarti ada dari DNA bapaknya juga kan, bapaknya juga begitu kan. Coba-coba ini. Oh kok kebangun nih. Lanjutkan Galang. Gokil. Geser. Hal yang paling absurd di keluarga Kang Didi apa? Absurd. Apa Kang? Apa Kang? Kalau keluarga saya kuli semua. Itu absurd gak sih? Dari keluarga Kang Didi, bersaudara berapa orang? Saya cuman sendiri, tapi anak tunggal nih. Ceritanya gini nih, kakek saya sebenarnya di kampung saya tuh seperti di stand up itu kayak beneran aja, di
banyak yang kalau kita kuli nih pasti anak laki-lakinya jadi kuli. Rata-rata begitu. Rata-rata kayak gitu. Itu disuruh. Enggak, kayak udah mau kemana lu gitu. Ayo mau kemana gitu. Ayo mau kemana? Kayak gitu. Kalau nggak kuli mau ngapain lu kayak gitu. Rata-rata gitu ya. Nah kakek saya itu punya anak 8, laki-lakinya cuma 1. Oke. Nah harusnya kalau ngelihat mitos itu yang jadi harusnya dia jadi kuli dong. Nah sialnya dia enggak. Jadi apa dia? Dia pengangguran aja. Itu malah lebih parah lagi. Nah, nggak tahu kenapa kakek saya jadi karena dia nggak punya lanjutan kuli malah miara saya gitu, tau gak sih? Saya tuh satu-satunya cucu yang dia piara gitu. Akhirnya jadi kuli juga. Rata-rata ada nggak sih komunitas kulinya gitu? Grup WhatsApp kuli gitu? Grup WhatsApp mungkin ada ya. Ada ya? Ada kalau lagi kerja gitu. Ya Terus siapa tahu diserang grup kuli lain kan. Tapi emang di proyek blok-blokan gitu ada orang Cirebon misalnya, grup Cirebon ada. Biasanya gitu. Gesekan dikit tawuran itu. Kuli antar kuli gitu ya. Wah, gue baru tahu itu. Anjir, ini stiker grup WhatsApp-nya itu sekop gitu-gitu ya. Oh, ada juga kayak gitu geng-gengan ya. Biasanya ya karena daerahnya di proyek gede di Jakarta kan banyak tuh. Iya. Yang ngambil dari daerah Cianjur, misalnya daerah Bandung, banyak Cirebon tuh. Nah, gitu kan campur. Jadi kalau misalnya ada masalah dikit, bukan dia doang yang ributnya, jadi teman-temannya juga. Oh, begitu. Tapi menurut Kang, di Jawa ini kuli yang paling naik namanya gitu. Apa sih? Maksudnya kuli Surabaya, kuli ini, kuli Cianjur gitu. Kan tadi bahas itu tuh kan. Hah? Gue diapasiin, gue takut loh. Gak ada pacul kan? Lagian paling naik lagi apa? Iya, maksudnya paling keren lah gitu. Wah, ini nih kuli Surabaya gitu. Kayaknya saling ini deh, saling ngebanggain diri sendiri deh kayaknya. Oh, begitu. Saya pernah punya temen orang Jawanya nggak tahu sih Jawa mana. Kerjaannya jelek banget. Iya. Terus kan? Nah kalau dari pandangan mandor saya di kamu, jadi orang Jawa tuh bukan Jawa Barat ya, berarti Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka tuh lebih banyak ke ngambil kerjaan aja, sementara orang kuli Jawa Barat itu mereka lebih kerjaannya dibikin rapi tapi harga tinggi gitu. Oh, nah okay. Yang kualitas. Katanya ini cerita mandor saya aja. Jadi nah sementara kurikulum yang dari Jawa, mandor dari Jawa tuh ngejatuhin harga tapi pekerjaannya cepet kayak gitu. Pandangan itunya sih cepet gitu. tapi ininya hasilnya kurang. Tapi mungkin pandangan kuli Jawa sana ada juga jeleknya gitu. Ya, yang Jawa Barat mah kayak bagus tapi doang itu, cepet enggak. Tapi kalau yang saya lihat sih kalau orang Jawa tuh lebih ke ulet aja, lebih ke tahan banting dia. Iya, Jawa ya. Lebih ulet kerjanya. Iyalah. Orang ada yang bisa naik galon. Wah, itu kuli-kuli. Sampai ke Vietnam itu. Kan. Bayangin orang Vietnam loh. Nyari kuli ke Madura. Katanya ya. Ini katanya ya. Jangan marah Muslim. Hei. Saya ada lagi. Kang, apa benar ada tumbal proyek? Nah, ini nih Kang. Gua barusan semalam karena menggali perkulian, terus gue lihat ada bangunan jembatan, katanya itu kepala orang gitu. Ininya tumbalnya. Kepala kerbau mah sering ya. Kepala kerbau. Oh, emang ada dulu sih kayaknya. Jembatan gitu bikin kepala kerbau. Kalau orang kayak cerita-cerita doang sih. Saya juga pernah kalau misalnya ada yang celaka di proyek itu udah langsung tuh dicor. Dicor. Wah, anjir, itu cerita ya. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi kalau kepala kerbau, kambing gitu tuh emang masih ada, kayak darah ayam gitu. Biasanya kayak bangunan jembatan kayak gitu yang gede-gede. Kalau rumah pribadian jarang sih. Itu ada. Biar apa ya Kang ya? Ya namanya juga mitos, nggak tahu. Tapi Kang percaya nggak? Enggak lah. Kayak gitu-gitu. Mana mahal lagi. Apanya? Iya, kan? Kepala kerbau ya. Anjir. Mending kasih ke kita. Bisa kita gule. Geser, nggak ada berarti bro kayak gitu-gitu.
Job kuli teraneh apa Bang dari Baguzer? Job kuli teraneh. Apa? Itu di rumah Marcel. Bukan. Iya, aneh sih Marcel juga. Enggak, kalau di Marcel tuh bukan aneh sebenarnya. Kan dia lagi naik nih, lagi naik daun lah. Terus ditelepon, "Kang Dedi, ada waktu nggak besok?" Ya ditelepon artis harusnya dong ngasih job stand up atau apa gitu. Iya kan? Oh kosong dong saya bilang. Pikiran udah kemana-mana nih, udah ke panggung nih ya. Udah diajak ngejob lah pokoknya. Taunya suruh benerin rumahnya. Mau ditolak kan nggak enak, maksudnya udah tanggung iya gitu. Padahal udah megang buku materi tuh. Iya ada apa? Anjir. Selain itulah apa yang paling aneh? Apa ya? Kayaknya hidup saya lempeng-lempeng aja. Iya Kang ya. Kayak lurus-lurus aja. Kang pernah berantem nggak Kang? Berantem belum pernah. Seumur hidup nggak pernah. Dipukul orang belum pernah, mukul orang belum pernah, berantem belum pernah. Saya hidup saya nggak pernah ada masalah. Masalah saya cuman ekonomi doang. Anjir. Iya Kang ya. Kenapa Kang? Maksudnya kan kalau kuli-kuli itu kan emosional gitu. Iya kan? Tapi kayaknya lebih ke ini sih sebenarnya kuli yang pendidikannya rendah tuh banyak yang insecure sih sebenarnya. Lebih ke malu, banyak yang itu kalaupun berantem ya paling ke yang di bawah dia. Oh, yang lebih di bawah dia ya. Beraninya yang secara sosial lebih di bawah dia. Nah, waktu Kang lagi bangun-bangun itu nggak pernah ada masalah apa cekcok gitu. Anjir lu ngecornya ke sana, orang bilang ke sini. Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Hidup saya lempeng-lempeng banget. Lempeng-lempeng aja ya Kang ya. Masalah terberat saya emang ekonomi doang. Ekonomi udah. aja ya. Nggak pernah membebankan hidup atau apa, yaudah jalan aja gitu. Saking Kalaupun pernah ada masalah, ya beres sama obrolan aja gitu. oh ngobrol baik-baik gitu. Kalau ngeblank pas stand up itu masalah nggak? Nah, ini pertanyaan nih gue nih. Kok bisa? Di Suca ngeblank, di Suci juga kan? Padahal wah anjir maksudnya itu lagi bagus-bagusnya Kang. Apa ekspektasi terlalu tinggi orang-orang? Kalau di Jadi beban. Suci itu saya belum jadi komik sebenarnya. Saya tuh pecah tuh baru sekali di open mic. Terus belum kalau orang-orang sini kan kalau yang biasa udah ngejob, Iya, udah bikin udah ada kemana-mana pokoknya gitu. udah kemana. Saya baru pecah open mic aja baru 2 bulan ke belakang. Stand up-nya baru sekitar belum setahun. Belum Jadi memang belum punya panggung, belum. Iya jam terbangnya belum banyak lah gitu ya Kang ya. Terus yang 2 kali kan tuh ngeblank, itu memang nggak punya materi itu. Apa gara-gara marah sama si enggak ya? Bukan, itu mah lain lagi. Marah, weh diam, gue juga belum punya materi. Di Sucama sebenarnya udah ini waktu di Suci tuh, yang di Suci itu memang belum pengalaman banget. Gara-gara itu ya ternyata ya. Oh, gue juga baru tahu itu. Berarti sama kayak Arafa lah. Arafa kan juga belum Iya mungkin kayak lama apa gitu. Bedanya Arafa banyak teman kombut. Nah iya saya Dikerubunin juga. nggak ada yang nemenin. Digembeng materinya. Ini malah nggak ada. Komunitas di mana sih Kang? Komunitas Bandung. Bandung kan? Tapi kan karena saya memang baru banget, terus nggak punya circle juga, maksudnya nggak punya teman akrab. Jadi ketika masuk dan mungkin ada salahnya saya juga deh. Pernah ada masalah di komunitas. Oh pernah ada masalah di komunitas. Nggak tahu sih saya. Kayaknya waktu itu saya sempet orang baru nih kan kayak ngasih saran gitu, terus orang nggak suka mungkin ya. Saya pernah waktu dapat golden ticket tau gak sih? Dapat golden ticket keluar, saya dapat nggak ada yang selamat gitu. Gitu. Malah tapi perjalanannya cukup luar biasa ya Kang. Maksudnya satu-satunya nih. Udah ada belum ya selain Kang? Komik Kuli paling baru anak Kuli doang. Siapa sih yang Gilang itu? Oh iya Gilang. Bapaknya nggak berani dia stand up. Bapaknya nggak berani. Nyuruh anaknya. Terus kalau bikin materi, kalau dapat materi sempat kompet sama para Kalau kulikers. dulu sama Gian.
Lebih banyaknya Gian dulu kombut. Kalau sekarang udah hampir nggak kombut sama orang sih, saya bikin aja. Bikin aja gitu. Karena nggak punya temen juga gitu. Iya ini Kang Didi ini terlalu lempeng aja gitu. Termasuk introvert nggak sih Kang? Mungkin ya saya lebih banyak suka sendiri, tapi main juga seneng sih sebenarnya. Itu ciri-ciri orang narkoba. Pernah nggak Kang kejerumus Kang? Narkoba belum, mabok mah pernah, minuman mah pernah. Minuman mah. Biasa. Di kuli juga gitu. Tapi di perkuliahan nggak ada tuh dia nyabu dulu gitu. Wah sehari langsung kebangun. Bukan sehari habis duitnya kali itu. Ada nggak Kang tapi Kang? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau yang mahal-mahal gitu nggak ada. Paling banyak obat-obatan gitu deh. Nggak ngerti saya juga obat yang nggak tahu dari mana gitu. mungkin. Kalau obat kan bikin teler bukan bikin semangat tuh. Ya namanya mabok gimana aja caranya. Penting mabok. Mereka nggak pengen semangat juga sih sebenarnya. Ya pengen mabok aja gitu. Pengen semangat. Pengen mabok aja. Aduh anjir. Aduh. Masih ada? Nah nih buat orang yang paling lurus. Nggak mungkin Anda tidak pernah coli. Iya. Aduh, sorry Lang. Aduh, ada anaknya 14 tahun ya Allah. Aduh, tapi Lang sorry Lang. Gue seumuran lu udah Lang. Kang Didi pernah coli gak? Kelihatannya Kang Didi kayak anak baik-baik banget gitu. Pernah tapi nyesel. Kenapa ketahuan? Tangan kuli kan kasar. Udah habis. Grakok. Udah saya gak lagi itu. Aduh anjir. Aduh, Kang ada gak Kang? Apa? Teman-teman kuli pas lagi kerja di coli. Enggak ada. Oh kan kita nggak tahu Kang, lagi jemen gitu, coli ya gitu. Astaga ya Allah, pembahasannya ini nih yang ditakutkan dari PWK nih. Maka pas tadi bawa anak lagi pembahasannya bakal aneh-aneh nih. Rehan, pertanyaan lu anjir, mana nempel lagi lu di dinding kayak peju. Geser. Wih, Bang, semen apa yang kuat buat pondasi keluarga? Wih. Apaan sih lu? Aneh banget tuh si Diki tadi tuh. Berkeluarga sudah berapa tahun, Kang? Dari 2007. Berarti saya kalau ditanya tahun nggak pernah ngitung. Pokoknya dari 2007 aja. 2007. Langsung dapat si Galang. Selain kulit pernah kerja apa lagi, Kang? Pabrik pernah. Pabrik pernah? Pabrik apa, Kang? Dulu garment di Bandung. Saya kan sekolah di Bandung. Nah, lulus sekolah tuh nyari-nyari kerja dulu. Sebenarnya nguli juga udah pernah, cuman kan ngejar dulu yang dicita-citain. Dapat tuh 2 tahun, udah habis kontrak, balik lagi nguli. Nah, enggak pabriknya pabrik apa? Garment pakaian. Pakaian. Ngapain tuh, Kang? Ngelipet-lipet ini baju. Ngelipet baju. Oh, berarti packing. Oh, nge-packing. Anjir, jago dong nge-packing berarti ya. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Habis itu balik lagi ke nguli karena nggak ada kerjaan lain sih. Nggak ada Kang nyoba apa gitu. Usaha gitu. Iya, usaha. Nggak ada contoh. Kayaknya kalau di kampung tuh kerjaan yang mau jadi petani jadi kuli, udah gitu aja, nggak kepikiran yang lain. Jadi nggak ada kalau apa ya, kalau mungkin di lingkungan yang dagang mungkin ya dia pengen dagang gitu kan. Iya. Nah karena lingkungannya di kampung kerjaannya itu ya udah kayak mau kemana lagi. Iya. Kang, dengan Kang Didi kan lurus banget nih gitu, lempeng aja gitu. Berarti kan ambisinya nggak, padahal sebenarnya ambisinya gede kan? Bener nggak? Ya sebenarnya saya pede sih orangnya. Maksudnya kalau saya ngejar sesuatu, saya yakin bisa aja gitu. Iya. Bisa gitu tercapai. Gak ada niat jadi mandor? Enggak sih kayaknya. Saya malas ke kuliah-kuliahan itu. Sebenarnya pekerjaan yang dibenci sih, karena memang dari awal bahkan dari kecil mungkin saya ngehindain pekerjaan itu. Tapi saya nggak pengen jatuhnya ke situ lagi. Jadi kayak malas saja. Sebenarnya potensi untuk jadi mandor misalnya. Iya, ada.
Cuman ya karena nggak pengen aja, nggak terlalu pengen. Nah, dengan Kang banyak nih, maksudnya masuk TV apa gitu di Suca, panggilan jadi kuli jadi banyak. Iya, dulu saya di awal-awal pas Suci tuh. Job stand up nggak ada loh. Malah job kulinya banyak. Malah ada yang nge-DM, Kang materinya rapi banget, pasti kerjaannya juga rapi. Kan gila. Pinter banget ya orang ini. Tapi dengan itu banyak ngambil juga. Jadi beberapa ngambil yang dianggap ini bisa misalnya dikerjain orang, saya nyuruh doang, saya ambil. Kalau saya langsung ya males, maksudnya cuman paling kerjaannya juga beberapa minggu doang. Oh, oke. Terus dengan keadaan sekarang, nguli masih lanjut? Nguli kalau ada peluang gitu, kalau misalnya ada buat dilempar ke orang saya ngambil. Ya kayak pemborong kecil-kecilan lah. Saya kemarin bikin di rumah juga, bikin warung-warungan nyuruh orang. Udah mulai nyeru-nyeru nih ya. Udah mulai nyeru-nyeru nih ya. Ini pertanyaan terakhir saya nih. Udah bawa anak ke Dufan? Udah. Lah, lu udah dibawa ke Dufan? Udah katanya. Naik apa lah? Naik apa aja lu? Kora-kora. Semuanya dicobain tuh Kang ya. Soalnya itu yang rame kan, anaknya gak pernah dibawa ke Dufan. Gimana Kang pas ngeliat Dufan? Biasa aja. Tapi naik semua wahananya? Iya, dicobain semua anak saya. Kang nggak nyobain? Nggak terlalu pengen sih saya. Tapi ada nyobain beberapa wahana. Yang mana? Apa? Yang itu apa? Yang naik perahu ini, yang di air itu, kayak di sungai gitu. Arum jeram. Arung jeram. Oh, arum jeram. Yang nyobain itu. Apa yang gini begitu tuh apa, Bro? Enggak lah, saya ngeri itu. Histeria enggak nyoba Kang? Trauma waktu di proyek tuh. Karena pernah jatuh. Padahal enak loh Kang, situ turun tuh, wah jantung di sini. Tepuk tangan dong buat Kang Didi, luar biasa hari ini. Terima kasih Kang sudah mampir ke Warkop ini. Tapi sering nongkrong di Warkop nggak sih aslinya? Ya, sering lah. Pulang kerja gitu ya. Tapi sekarang saya bikin warkop sendiri. Oh, ada warkop sendiri. Apa namanya? Enggak lah, bikin warung-warungan di rumah. Warung-warungan di rumah. Oh, ada teman-teman. Berarti bisa pesan kopi juga di situ? Bisa. Wih. Ramai nggak di situ? Enggak. Ya udah, terima kasih buat Kang Didi, sehat selalu, lancar rezeki, amin, dan semoga menyenangkan liburannya ke Jakarta hari ini. Buat teman-teman, siapa lagi yang harus kita undang, silahkan komen ke bawah. Kalian pengen, wah undang Didi Kuli, sudah saya undang. Jauh-jauh dari Cianjur ya Kang? Iya. Dari Cianjur tuh langsung dibawa ke sini dan juga bawa keluarga besarnya. Berapa hari Kang di Jakarta? Besok ada kerjaan sama Heri Hore. Jadi gitu. besok masih nginep sini. Oke, mantap. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman ke keluarga kalian. Siapa tahu wah gua mau bangun rumah nih. Itu. Nawarin kerja kuli lagi berarti aja. Anjir, aneh banget gua. Dan jangan lupa beli merchandise kita di sini teman-teman. Langsung aja bisa dipesan ke IG-nya langsung, ke Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Langsung, tapi store-nya belum ada, minta bikin. Terus kita juga akan bikin sarung katanya teman-teman. Biar jadi nih, bangsat nih, lama banget. Sarung ini udah apek banget. Oke teman-teman, terima kasih, sampai bertemu di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.